Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam Roh Ilahi. Saudara, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi semua. Selamat berjumpa di hari Kamis ini. Selamat hari Kamis. Pada hari Kamis ini kita menutup perjalanan rohani retret para imam dengan perayaan Ekaristi, dengan tema yang sudah kita ikuti, imamat, pemberian Tuhan bagi kita adalah suatu panggilan kepada kekudusan, kepada kesucian. Kita sudah mengambil bagian di dalam panggilan itu, menjadi kudus. Paulus menyapa jemaat-jemaatnya, komunitas-komunitas beriman di mana-mana sebagai orang-orang kudus. Namun kita tahu juga lewat pendampingan dan bimbingan dari Suster Bridge dan Father Pablo, dan juga dengan kehadiran kita semua, kita diingatkan bahwa kita masih tetap dipanggil menuju kepada kesucian dan kekudusan. Para pastor, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dengan kehadiran Uskup Yosef Suatan dan Pater Yohanes Indra Kusuma dan juga Pater Handoko bersama fikep dari kedua kefikepan di Kuskupan ini, dari 9 kefikepan Banggai dan kefikepan Tombulu. Mari kita menyatukan sekali lagi hati, pikiran, perasaan kita, seluruh diri kita untuk mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita, bagi gereja, yaitu imamat. Kita diambil dari umat dan kita dikembalikan kepada umat. Inilah tujuan dari imamat kita, sebagai suatu ungkapan syukur atas berkat Tuhan bagi kita. Maka mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan untuk menyadari sekali lagi betapa besar kasih Allah di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Namun dengan rendah hati sekali lagi kita mengakui bahwa kadang-kadang kita kurang mensyukuri pemberian-pemberian Tuhan ini. Kadang-kadang kita kurang menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi alat-alat tangan-tangan Tuhan yang berharga untuk mewartakan kabar sukacita bahwa Allah menyelamatkan umat manusia. Maka mari kita dengan rendah hati sekali lagi mengakui dosa-dosa kita, memohon ampun agar kita sekali lagi dapat merayakan peristiwa yang membawa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau berkenan menerima kaum berdosa yang mendambakan keselamatan. Pakailah kami semua, secara istimewa imam-imam-Mu, menjadi saluran belas kasih bagi setiap orang yang mengandalkan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Maleaki pasal 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 2. Hari Tuhan akan datang menyala seperti api. Tuhan bersabda kepada orang-orang fasik, "Bicaramu tentang aku kurang ajar. Meskipun demikian, kalian bertanya, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kalian berkata, sia-sialah beribadat kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Allah dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Itu sebabnya kita memuji bahagia orang-orang yang gegabah. Sebab muncullah orang-orang yang berbuat jahat itu. Mereka mencobai Allah, namun luput juga. Sebaliknya, orang-orang yang takwa berbicara demikian. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan kita. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takwa kepada Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, sabda Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kalian akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang jahat, antara yang beribadat kepada Allah dan orang yang tidak beribadat kepadanya. Sesungguhnya hari itu akan datang menyala seperti api. Maka semua orang gegabah dan orang fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Sabda Tuhan semesta alam. Mereka
akan habis sampai ke akar dan cabangnya. Tetapi kalian yang takwa, bagi kalian akan terbit surya kebenaran yang sayapnya membawa kesembuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang mengalirkan buah pada musimnya, yang daunnya tak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan yang kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima,
Setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji. Thank you so much, Bishop, for the opportunity to preach today. Terima kasih Bapak Uskup atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berkhotbah hari ini. This is one of the readings that has such a richness that you have to ask the Holy Spirit to be able to transmit. Dan ini adalah suatu bacaan Injil yang mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Roh Kudus untuk dapat sungguh mengubah kita. Now, Jesus says, Yesus berkata, ask and you will receive. mohonlah maka engkau akan menerima. Seek and you will find. Carilah dan engkau akan menemukan. Knock and the door will be open for you. Ketuklah dan pintu akan dibukakan bagimu. Now, these are not three different things. Dan ini adalah 3 hal yang berbeda. You cannot separate them. Dan Anda tidak bisa They memisahkannya. have to, and you cannot mix them the other way around. Dan Anda tidak bisa mencampur adukannya. There has to be this exact way, okay? Dan itu harus secara eksak begitu terpisah. Ask, seek, and knock. Minta, cari, dan ketuk. Now, let's put it this way. Sometimes we have to ask God some things for us, no? Mari kita pikirkan seperti ini. Terkadang kita memohon kepada Tuhan sesuatu untuk kita, bukan? We have to ask, seek, and knock. Kita harus memohon, mencari, dan mengetuk. So, if a man wants a beautiful wife, Dan misalnya ada seorang pria menginginkan seorang istri yang cantik, and he is single, dan ia masih single, he has to ask the Lord, maka ia harus mohon kepada Tuhan. but he cannot be sitting in the sofa. Tapi dia tidak bisa duduk saja di sofa. He has to seek, Ia harus mencari, and he has to knock, he has to call. dan ia harus mengetuk, ia harus memanggil. Because if not, how is the Lord going to give it to him? Karena begitulah caranya Tuhan hendak memberikan kepada dia. Now, when we work for the Lord, it happens the same. Dan demikianlah kalau kita bekerja bagi Tuhan, hal itu sama. You can ask the Lord, what is your will? Kita dapat bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu? But then you have to seek and you have to knock. Tapi Anda juga harus mencari dan Anda juga harus mengetuk. So if the Lord is telling you, Dan Tuhan mengatakan kepada Anda, I want you to build a new church. saya ingin engkau membangun sebuah gereja. Okay, Lord. Oke Tuhan, It's not happening, Lord. tidak terjadi apapun Tuhan. No. Bukan, Seek and cari, knock. ketuk. And we really have to be aware Dan karena itu kita harus sadar that the Lord will give it, but we have to be aware if we really want the will of God, because we have to be brave. Kita harus sadar bahwa memang Tuhan hendak memberikan kepada kita, tapi kita harus berusaha dan kita harus berani. Mother Teresa asked the Lord, what do you want? Mother Teresa bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu? I want you to ask that Hindu to give you a piece of land for me. Saya ingin agar orang Hindu itu memberikan sepotong tanah kepada saya. Well, that Hindu hated Mother Teresa. Dan orang-orang Hindu itu benci Mother Teresa. So she went Maka Mother Teresa pergi
Mother Teresa seeked and knocked. Mother Teresa mencari dan mengetuk. Can you give me a piece of land for the poor? Bisakah engkau memberikan saya tanah untuk orang-orang miskin? Do you know what this man did? Tahukah Anda apa yang dilakukan oleh Mother? He looked at Mother Teresa's hand Orang itu memandang kepada tangan Mother Teresa and he went like this. dan seperti ini. Dia meludah. Spit in Mother Teresa's hand. Meludah di atas telapak tangan Mother Teresa. Do you know what Mother Teresa did? Anda tahu apa yang Mother Teresa lakukan? She closed her hand Dia menggenggam tangannya and she said, "Okay, this is for me. Now, can you give me something for the poor?" dan dia berkata, baik ini untuk saya. Bisakah Anda memberikan yang lain untuk orang miskin? The next day she did the same. Dan hari berikutnya Mother Teresa melakukan hal yang sama. And this man did the same. Dan orang ini juga melakukan hal yang sama. The third day she did the same. Hari yang ketiga Mother Teresa melakukan hal yang sama. He did the same, but this time he broke down in tears. Dia melakukan hal yang sama tapi kali ini dengan penuh tangis. And Mother Teresa got the land. Tapi Mother Teresa mendapatkan tanah itu. Now, are you really wanting to seek the will of God? Not only asking Him. Dan sekarang apakah Anda sungguh mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak hanya memohon kepadanya? Are we ready to knock everywhere? Apakah kita siap untuk mengetuk di mana-mana? I'll put you another example. Saya akan beri Anda contoh yang lain. Lord, give me the gift of chastity. Tuhan, berikanlah kepada saya karunia kemurnian. And then I seek in internet. Dan kemudian saya melihat internet. I know a very funny bishop. Saya ingat seorang uskup yang lucu. One young man came to him and said, "Bishop, please ask for the gift of chastity for me." Seorang pemuda datang kepada uskup dan berkata, Monsinyur, berikanlah kepada saya karunia kemurnian. Every time I look in the internet, I fall. Setiap kali saya melihat internet, saya jatuh. And the bishop said, "I'm not going to ask for the gift of chastity. Dan uskup menjawab, saya tidak akan memohonkan karunia kemurnian. I'm going to ask for you for the gift of intelligence." Saya akan memohon agar kamu diberi karunia kebijaksanaan atau kepandaian. Because if you want the gift of chastity, Karena kalau engkau menginginkan karunia kemurnian, seek it in the chapel, not in internet. carilah di kapel, bukan di internet. And then when you knock in internet, you won't receive it. But if you knock in the chapel, you will receive it. Jadi kalau engkau mengetok internet, engkau tidak akan mendapatkannya. Tapi kalau engkau mengetok kapel, barulah engkau mendapatkannya. God, give me the gift of prayer. Tuhan, berikanlah kepadaku karunia untuk berdoa. And I start seeking in Netflix. Dan saya mulai mencarinya di Netflix. I mean, how can we know better Bagaimana kita bisa menjadi lebih baik? the names of the players of the Barcelona team Nama dari pemain-pemain tim Barcelona than the names of the apostles? dan nama-nama dari para rasul. That is a catastrophe for two reasons. Ada katastrofi, ada dua alasan untuk hal The ini. first reason is because we don't know the names of the apostles. Hal yang pertama adalah karena kita tidak tahu nama dari para rasul. And the second reason is because you're not going to get anything good from Barcelona team. Dan hal yang kedua adalah karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari nama-nama tim Barcelona itu. Do we seriously want to seek the Lord? Apakah kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan? Now I've been talking about the things that we want, which Dan- is a boyfriend, a girlfriend, whatever. Sekarang kita berbicara tentang apa yang kita inginkan, mungkin pacar atau apapun. We gave a bigger step when we were seeking the will of God, asking the will of God. Dan ketika kita sungguh-sungguh memohon apa yang menjadi kehendak Tuhan. But then there's a third one, which is the biggest one.
Tapi kemudian akan ada hal yang ketiga dan inilah sebetulnya yang terbesar. To ask for God Himself. Memohonlah kepada Tuhan sendiri. Now, to ask for God Himself, we have to have a gift that the prophet Malachi is talking about today. Dan untuk memohon kepada Tuhan sendiri, kita membutuhkan suatu karunia sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Maleakhi pada hari ini. Which is the fear of the Lord. Yaitu takut akan Allah. Fear of the Lord is not to be afraid of the Lord. Takut akan Allah bukan berarti kita ketakutan pada Tuhan. That is not knowing the Lord. Itu bukan mengenal Tuhan. Fear of the Lord means to be afraid of losing the Lord. Takut akan Allah itu berarti kita takut kehilangan Tuhan. To be so afraid of losing the Lord that you will seek for Him everywhere. Kita takut menderita karena kehilangan Tuhan sehingga kita harus mencarinya kemana-mana. And here Jesus says something beautiful. Dan kita akan mendengar apa yang dikatakan Yesus, sesuatu yang sangat indah. How are you going to ask my Father to love you? Bagaimana engkau memohon kepada Bapa untuk mengasihimu? And He is not going to fill you with His love. Dan Ia tidak akan memberikan apa yang kau minta itu. How are you going to ask my Father, the Holy Spirit? Bagaimana kamu akan memohon kepada Bapakku, Roh Kudus? And He won't surround you with it. Dan Ia tidak akan mengelilingimu dengan Roh Kudus itu. Now, I have a good news for each one of us, and I am preaching to myself. Nah, sekarang saya memiliki kabar gembira untuk Anda semua karena ini sudah saya terapkan pada diri saya sendiri. It is literally impossible Dan sungguh-sungguh tidak mungkin that you ask the Father in Jesus' name, the Holy Spirit, jika Anda memohon kepada Bapa di dalam nama Yesus, Roh Kudus, and that He doesn't give it to you. dan Ia tidak memberikan kepadamu. So if you already asked, you already have it. Jadi jika engkau sudah memohon, maka pada saat itu juga engkau telah mendapatkannya. But seek and knock. Yang penting carilah dan ketuklah. Because if you sit here, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Karena jika engkau mencari tapi engkau tetap duduk di sini, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Come Holy Spirit. Zzz, zzz, zzz. Datanglah Roh Kudus. Oh. Lalu bunyi handphone. Oh, yes. Oh, ya. Come Holy Spirit, come. No. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Bukan. That's not it. Jangan seperti itu. Are you willing to be vulnerable to the Lord? Apakah Anda ingin sungguh-sungguh rapuh di hadapan Tuhan? Are you willing for Him to affect all of your life? Apakah engkau sungguh ingin menyerahkan diri kepada Tuhan? Because today there's something beautiful here. Karena pada hari ini ada sesuatu yang sangat indah untuk kita dengarkan. We need the Holy Spirit. Kita butuh Roh Kudus. And Jesus puts an example that is very interesting. Dan Yesus memberikan contoh yang sangat menarik. Suppose one of you has a friend whom he goes at midnight. Bayangkan jika ada seorang kawan datang pada tengah malam. And said, friend, let me 3 loaves of bread. Dan minta, teman berikanlah kepadaku 3 potong roti. For a friend of mine has arrived at my house. Dan seorang teman datang ke rumah saya. Now tell me in which parable Dan katakan pada saya dalam perumpamaan yang mana you see someone arriving at midnight. ada seseorang datang pada tengah malam. Do you remember? Apakah Anda ingat? Remember the 10 virgins? Ingat 10 gadis, 5 wise and 5 imprudent? 5 bijaksana dan 5 tidak bijaksana. Who is he talking about? Siapa yang sedang dibicarakannya ini? There's a friend of mine who's coming from a long journey to visit me. Ada seorang teman yang datang melalui perjalanan yang jauh untuk mengunjungi saya. That friend there is coming from a long journey to visit me.
Dan teman yang datang dari perjalanan yang sangat jauh itu tidak lain adalah Yesus. And he's coming at midnight, Dan ia datang pada tengah malam. where I don't see Dan saya tidak mencari. and where I have nothing to give him. Dan pada saat itu saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadanya. It means Itu artinya with my own love, dengan kasih saya sendiri, I won't be able to be with this friend. saya tidak akan mungkin mampu untuk bersama dengan teman saya itu. I need the Holy Spirit to be with this friend. Saya membutuhkan Roh Kudus untuk bisa bersama dengan sahabat itu. This is so true Ini sungguh benar. that Philip Neri was very funny, Saint Philip Neri. Santo Filipus Neri adalah seorang yang sangat lucu. He always looked at the tabernacle Dia selalu memandang tabernakel and said to Jesus, dan berkata kepada Yesus, "Watch me well, "Pandang saya baik-baik, because as soon as I get out of the chapel, karena segera sesudah saya keluar dari kapel, with my own strength, I'm for sure going to betray you." dengan kekuatan saya sendiri, maka saya akan segera mengkhianati engkau. Which is the same as saying, "Father, give me the Holy Spirit to love your son." Dan dengan cara yang sama kita memohon kepada Bapa, berikanlah kepadaku Roh Kudus untuk dapat mengasihi putramu. Now, what is this man asking to give to his friend? Dan apa yang dimohonkan oleh orang ini untuk diberikan kepada sahabat yang datang itu? Bread. Roti. Why? Mengapa? Because if you give this friend of yours bread, Karena apabila engkau memberikan sahabatmu itu roti, ask for bread. meminta roti, If you seek in the scriptures, jika Anda mencari dalam kitab suci, mencari, he will change this bread into his body. ia akan mengubah roti itu menjadi tubuhnya. And you will knock at the door of the banquets like the wise virgins. Dan engkau akan mengetuk seperti para perempuan yang bijaksana. And this banquet will be opened. Dan perjamuan itu akan terbuka. You will realize through the Holy Spirit Anda akan menyadari Roh Kudus yang sejati. that this piece of bread is our Lord. Dan sepotong roti itu tidak lain adalah Tuhan kita. To a point in which St. Paul says the next. Dan poin selanjutnya adalah apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. He says, I want to make it clear to you Saya ingin membuat jelas kepada Anda that nobody is able to say, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengatakan Jesus is Lord, Yesus adalah Tuhan except in the Holy Spirit. kecuali di dalam Roh Kudus. So, if we really want to know who we have in the Eucharist, Oleh karena itu, jika kita ingin sungguh mengenal siapa yang ada di dalam Ekaristi, we need the Holy Spirit. kita butuh Roh Now, Kudus. it cannot be that the Father doesn't give it to you, Dan ini bukan berarti Bapa tidak bisa memberikannya kepada kita, but then we have to seek tapi kita harus mencari in the Scriptures, di dalam kitab suci. and we have to knock in Dan- this banquet. Dan kita harus mengetuknya di dalam perjamuan. Please let me in. Dan Yesus mengetuk mengatakan, biarkanlah aku masuk. Please let me be part of you. Izinkanlah aku menjadi bagian dari dirimu. This is what we are called today. Inilah kita dipanggil hari ini. The only way is through the fear of the Lord. Satu-satunya cara adalah dengan takut akan Allah. When I'm afraid of losing myself, Ketika saya takut kehilangan diriku sendiri, I just seek for myself saya mencari diri saya sendiri. and I forget about the Lord. Dan saya lupa akan Tuhan. When I have fear of God, Ketika saya takut akan Allah, I'm afraid of losing Him. saya takut kehilangan Dia. And I begin to try to find Him everywhere. Dan saya akan mulai berusaha menemukan Dia dimanapun. Then I realize how the Holy Spirit guides me.
Dan saya akan menyadari betapa Roh Kudus membimbing saya. And how the Lord opens this beautiful banquet for me to be with Him forever. Dan betapa saya menyadari Tuhan membuka perjamuan indah bagi saya selamanya. Sesudah kita mendengarkan Tuhan bersabda kepada kita, mari kita melanjutkan perayaan Ekaristi, mempersiapkan diri lewat persiapan persembahan. Nyanyian persiapan persembahan puji syukur 380. Sajian roti aku, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya, yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra, sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Marilah saudara-saudari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Pengasih, melalui persembahan roti dan anggur ini, teguhkanlah iman kami akan belas kasih dan kemurahan hati-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menggunakan doa syukur agung untuk berbagai keperluan yang kedua, TPE 2001. Allah sedang membimbing gerejanya pada jalan keselamatan. Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan,
marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, pencipta dunia dan sumber kehidupan. Engkau tak pernah meninggalkan karya kebijaksanaanmu. Bahkan sampai sekarang pun, Engkau tetap bekerja dengan bijaksana di tengah-tengah kami. Dengan tangan kuat dan lengan terentang, Engkau telah menuntun umat-Mu Israel melintasi padang gurun, dan kini dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau pun selalu mendampingi gereja-Mu yang sedang mengembara di dunia dan menuntunnya lewat lorong-lorong dan menuju sukacita abadi di dalam kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami pun bersama para malaikat dan orang kudus menyanyikan mada kemuliaan-Mu dengan tiada henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, Allah penyayang manusia, sebab Engkau telah mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh belas kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami, yang telah Kau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib, menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu,
Kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang. Dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu di dalamnya. Kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon, semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Maka Tuhan, setelah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, teguhkanlah kami dalam kesatuan, agar bersama dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Benediktus Rolliuntu MSc, bersama semua uskup, imam, diakon, dan segenap umat-Mu yang sedang berziarah melalui jalan-Mu dalam iman dan harapan, kami sanggup menyebarkan sukacita dan iman kami di dunia. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan di dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita meneguhkan doa-doa kita, doa-doa permohonan, doa syukur, dan doa pujian dengan doa yang Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber rahmat, Engkau telah menjumpai kami dalam perjamuan kudus Yesus Kristus Putra-Mu ini. Semoga oleh karena rahmat-Mu kami bertekun dalam doa dan karya sampai kami memandang wajah-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Apakah ada pengumuman atau sudah langsung dengan berkat dan In the name of Sister Bridge and I, we have no words to thank Father Johannes for the invitation. Suster Brits dan saya ingin menyampaikan rasa terima kasih pertama kepada Romo Yohanes. It's also been a joy knowing you, Bishop, and a comfort seeing how you take care of the priests. Dan kami juga sangat menikmati melihat betapa uskup yang begitu mengayomi para imam. And brother priests, it's been a privilege being with all of you. Dan sungguh suatu rahmat yang besar bagi kami bisa bersama dengan Anda para imam. We only ask you for your prayers. Kami hanya mohon doa-doa dari Anda. Because from here we're going to the Philippines. Karena kemudian kami akan pergi ke Filipina. And in the retreat of the Philippines, dan dalam retret di Filipina, we are only having 3,000 priests. Kami hanya ada 30,000 imam. So please, 3,000 imam. So please pray. No? Karena itu tolong doakan. And I don't know if you wanted to tell me. I want to also add my thanks very much to Father Johannes for his invitation to me in 2005, the first time I came to Indonesia. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Romo Yohanes atas undangannya yang telah mengundang saya sejak tahun 2005. And I also I can't say thank you to Father Johannes without thanking for Gay and Lockie and this team. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Gay dan Bapak Loki dan timnya. This is my third visit here. Ini kunjungan saya yang ketiga kalinya. And dear Father Kevin, who was on the first two visits, went home to the Lord in 2018. Dan dua kunjungan pertama saya ditemani oleh Father Kevin yang sudah kembali kepada Tuhan di tahun 2018. But I want to also say that this retreat has been a real blessing and a great encouragement to both Father Pablo and myself. Dan saya ingin mengatakan bahwa dalam retret ini sungguh begitu banyak berkat dan penguatan juga termasuk bagi saya dan Father Pablo. I was thinking about you all and about how little people know about Indonesia. Dan saya memikirkan mengenai Anda dan hanya sedikit orang yang tahu mengenai Indonesia. And I honestly think that you're one of the hidden jewels of the Catholic Church worldwide. Dan sejujurnya saya mengatakan bahwa di dalam Gereja Katolik Indonesia itu ada suatu permata yang tersembunyi bagi dunia. And I really congratulate your bishops and all of you for your tremendous response to the Lord in your priestly vocation. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Uskup dan para imam semuanya yang telah menjalani retret ini dan mengatakan ya atas panggilan yang begitu indah. And as Father Pablo in the homily was talking about the fear of the Lord. Dan Father Pablo dalam homilinya mengatakan mengenai takut akan Allah. And describing that it's not fear, but it's a fear of losing the Lord.
Dan ini bukan berarti kita ketakutan, tapi kita takut kehilangan Tuhan. But you know the wonderful thing is the Lord will never lose you. Tapi tahukah ada satu hal yang sangat indah bahwa Tuhan tidak pernah akan kehilangan Anda. But as we heard, He has given you a beautiful gift of free will. Dan Ia memberikan kepada Anda suatu karunia yang sangat bagus, yaitu kehendak bebas. And that's the prayer I have in my heart for the church. Dan ini adalah doa yang saya dengar di dalam hati saya untuk gereja. That in this time of modernism and all that's going on, you priests in the church will never lose the fear of the Lord. Dan bahwa di dalam keadaan dunia yang seperti sekarang ini, Anda para imam dan gereja tidak akan pernah kehilangan Tuhan. Again, I want to really thank you, Bishop. You have been an inspiration to us here during this week. Dan pada saat ini saya juga ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup yang telah menjadi inspirasi bagi kami dalam minggu ini. But I thank the Bishop Emeritus because he set the seeds of many of you, I'm sure. Dan saya juga berterima kasih kepada Uskup Emeritus yang telah hadir di sini. And so we welcome you too, Bishop. Dan selamat datang juga kepada Anda, Bapak Uskup. Thank you. Terima kasih. And also, I ask you to pray for Father Pablo and myself. Dan saya juga mohon doa-doa dari Anda untuk Father Pablo dan saya sendiri. Father Pablo was a great gift of the Lord to me. Father Pablo merupakan karunia yang besar dari Tuhan untuk saya. Because of his love and his tremendous ability to proclaim the gospel. Karena cinta kasihnya dan kemampuannya yang besar untuk mewartakan Injil. And I ask you to pray also for, we are going to Taiwan as well for a priest retreat in the Archdiocese of Taipei. Dan saya juga mohon doa kepada Anda karena kami akan memberikan pelayanan retret imam di Taiwan di Keuskupan Agung Taipei. And to Singapore. Dan juga ke Singapura. But my favorite place in Asia is Indonesia. Tapi tempat favorit saya adalah Indonesia. So, I'm hoping. Karena itu saya berharap. If the Lord allows it, that I'll come back. Jika Tuhan mengizinkan saya kembali. But after all, I am a diamond jubilarian, so. Dan saya merayakan diamond jubilee, yubel berlian. The last thing I'll say, I got great consolation yesterday. I saw on a headline. Dan saya mendapatkan suatu penghiburan yang besar kemarin. A lady, this elderly lady wanted to win a prize. Seorang perempuan tua ingin memenangkan hadiah. And that was skydiving. Dan yaitu jumping out of a plane miles up in the air. Melompat dari pesawat untuk menyelam. And she was only 105 years old. Dan orang itu sudah 105 tahun. Did you say it right? 105 years of age. Usianya sudah 105 tahun. And I said, if she can jump out of a plane for a laurel wreath, what can I do for Jesus if He gives me another few years? Whoopee. Dan jika orang itu mengatakan seperti itu, lalu saya berkata kepada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk Yesus jika saya masih memberikan umur lebih? Amen. So when sister is 105, we will jump off a plane to come here. Dan jika Suster Brice berumur sampai 105 tahun, Suster Brice akan melompat dari pesawat sampai ke tempat ini. And we cannot finish without saying thank you. Yes. Also, for those beautiful families that in the hidden were working for us. Dan saya juga tidak pernah bisa berhenti untuk berterima kasih untuk keluarga-keluarga awam yang bekerja secara tersembunyi di belakang untuk kita semua. For our wonderful cook. Untuk masakan yang enak. And in a very special way, thank you for all the sisters. Dan secara khusus dan istimewa saya mengucapkan terima kasih kepada para suster. We are just the face. Kami hanya muka. But they have been the heart of the retreat. Tetapi ada yang menjadi hati dalam retret ini. In the hidden they have been pumping the blood through all of us. Yang di dalam ketersembunyian mereka memompa darah untuk kita semua.
And last but not least, Yang terakhir namun bukan yang to terkecil, Father Peter and to Sister Scholastica for their translation. untuk Romo. God bless you all. Tuhan memberkati kita semua. Now we're going to do the favorite thing in Indonesia. Dan sekarang kita akan melakukan hal favorit di Indonesia. We're going to go down there Kita akan menuju ke sana ke bawah. and we're going to do a 1, 2, 3. Dan kita akan foto bersama. So God bless you all. God bless you, Tuhan and I can memberkatimu. say it to all you priests, I love you all, and God bless you all, and thank you. Ya, terima kasih. Yang mulia Bapak Uskup, Monsinyur Roli, Monsinyur Yos, teman-teman pastor, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, di akhir retret para imam tahun 2023 ini, pertama-tama atas nama Bapak Uskup dan semua pastor dan bahkan seluruh umat di Keuskupan Manado ini mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Pertapaan Karmel Tampusu. Dalam kesatuan dengan komunitas Tritunggal Maha Kudus Keuskupan Manado, tentu saja dalam pimpinan Romo Yohanes yang sudah merancang kegiatan retret ini. Sejak awal mula, retret ini dirancang untuk kelompok imam yang lebih luas, bukan hanya untuk pastores Keuskupan Manado, tapi undangan secara lebih luas dimaksudkan diedarkan kepada seluruh imam di Indonesia, lebih khusus lagi Indonesia Timur. Kemudian undangan ini dibicarakan dengan Bapak Uskup. Rencana ini ternyata merupakan satu rencana yang juga sangat dinantikan oleh pastores Keuskupan Manado. Maka dalam pembicaraan, Bapak Uskup langsung juga memberikan tanggapan yang sangat positif. Bukan hanya mengizinkan tim Pertapaan Karmel Tampusu untuk mengadakan retret ini di tempat ini, tetapi juga meminta supaya retret ini bisa diikuti oleh seluruh pastores yang berkarya di Keuskupan Manado. Maka jadilah apa yang direncanakan oleh tim Pertapaan Karmel Tampusu ini ditangkap oleh Keuskupan Manado dan dijadwalkan juga menjadi jadwal retret tahunan para pastor di Keuskupan Manado. Sekali lagi terima kasih pada tim Pertapaan Karmel Tampusu bersama dengan KTM Keuskupan Manado dan tentu dalam pimpinan Romo Yohanes. Sesudah rencana ini berjalan, kemudian dikondisikan sedemikian rupa sehingga akhirnya memang retret ini menjadi retret untuk para pastor yang berkarya di wilayah Keuskupan Manado. Terima kasih tim Pertapaan Tampusu yang sudah mengkondisikan sedemikian rupa sehingga akhirnya ini menjadi program retret tahunan untuk pastores Keuskupan Manado. A special thanks to the team Sister Bridge, Father Pablo,
Romo Handoko, dan Suster Skolastika. Special thanks for you for your very touching thoughts and very inspiring ideas. You help all of us to deeply reflect on our priesthood. Thank you very much. Terima kasih kepada para pastor yang punya semangat yang luar biasa untuk ikut ambil bagian di dalam retret ini. Sejak rencana ini dikomunikasikan untuk pertama kalinya, tanggapan yang luar biasa langsung bermunculan, menandakan bahwa kegiatan ini memang begitu dirindukan, begitu dinantikan oleh para pastor sebagai satu kegiatan tahunan, yaitu retret tahunan para pastor. Antusiasme itu ditunjukkan bukan hanya pada waktu menerima info dan undangan untuk retret ini, tapi antusiasme ini juga sudah ditunjukkan sepanjang hari-hari retret ini. Sejak hari pertama, hari Senin, dalam misa pembukaan, dan sampai pada hari ini, hari terakhir, dalam misa penutupan, antusiasme itu kelihatan dengan sangat jelas. Antusiasme yang menandakan kesiapsediaan untuk disentuh lagi oleh Roh Kudus untuk mendalami dan memaknai sakramen imamat yang sudah kita terima. Terima kasih untuk antusiasme ini yang terungkap dalam keseriusan kita pada waktu menikmati atau mengikuti segenap acara. Dan untuk kesatuan dengan tim yang sudah merancang ini, terima kasih banyak untuk fleksibilitas yang sudah dirancang sedemikian rupa di dalam penjadwalan kegiatan atau agenda retret ini, karena situasi kelihatannya sangat longgar, tidak padat jadwalnya, tetapi kualitas yang kita dapatkan sesuai dengan harapan kita. Tentu kita sangat bersyukur untuk itu. Sekali lagi terima kasih untuk para pastores yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan semangat yang luar biasa. Sambil kita sudah juga melibatkan, mengikut sertakan teman-teman pastores kita yang atas keadaan tertentu karena kondisi dan halangan tertentu tidak bisa bersama-sama dengan kita pada kesempatan retret ini. Dan sebelum kita mengakhiri dengan memohonkan berkat Tuhan untuk kita sekalian mengakhiri perayaan Ekaristi ini, kita beri kesempatan kepada Bapak Uskup untuk memberikan sapaan akhirnya untuk kita dalam rangka mengakhiri kita punya retret tahunan ini. Bapak Uskup, disilakan. Selamat pagi semua. Masih pagi ya. Apa kabar? Ya, extraordinary, luar biasa pengalaman-pengalaman rohani selama hari-hari ini. Sudah banyak disampaikan, saya mau bilang apa lagi selama 4 hari ini. Pastor John sudah menggarisbawahi beberapa hal. Ini gerakan bersama luar biasa dari tim, ya, baik dari
pertapaan ini, Karmel Tampusu maupun dari Jakarta, dan tim Sister Bridge dan Father Pablo yang dikoordinir oleh Romo Yohanes dan timnya. Luar biasa, ini gerakan yang sekarang ya kita semakin ya menyadari dan akui ini adalah karya Roh Kudus. Tepuk tangan untuk Roh Kudus ya. Dan pada kesempatan ini saya menggarisbawahi saja beberapa hal. Pertama, terima kasih Father Pablo untuk khotbahnya, homilinya. Memang dia menghendaki supaya uskup yang memberikan, tapi atas restu uskup lalu beliau melanjutkan. Karena saya semua setuju kan, luar biasa ya. Ini siraman-siraman rohani pada hari ini untuk Father Pablo ya pada misa ini. Yang mengatakan pada satu session ya, let him ya, the preacher, let him preach ya. Jadi mari kita memberikan kesempatan kepada para preacher ini dengan siraman-siraman rohani yang didukung ya luar biasa oleh Sister Bridge ya, yang melibatkan Pastor Pablo ya sesudah almarhum Pastor Kevin pulang ke rumah Bapa, ternyata Tuhan tidak meninggalkan ya Sister Bridge, tetap melanjutkan karyanya dengan mengutus ya, Father Pablo bersama-sama. Kita tepuk tangan ini keterbukaan atas karya Roh. Kira-kira Tuhan siapa yang saya minta untuk mendampingi Sister Bridge ya, meminta siapa kira-kira yang akan mendampingi. Ternyata muncul seorang Pastor Pablo, dan luar biasa kita sudah mendengarkan sharing-sharing mereka, pikiran-pikiran mereka, ide-ide mereka, dan juga dorongan-dorongan bagi kita untuk apa? Mencintai Tuhan pertama, dan kemudian mencintai panggilan yang Tuhan sudah berikan. Dan ini tentu menjadi suatu dorongan yang luar biasa, sekali lagi inspirasi dan motivasi bagi kita sekalian. Dan ya, di dalam presentasi dan sharing-sharing refleksi ini kita diingatkan kembali, Sister Bridge mengatakan supaya kita tetap berada di dalam struktur, structure apa di dalam iman kita ya, akan Tritunggal, akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan kemudian di dalam struktur kita sebagai imam yang sudah diberikan tugas-tugas, dan itu dilengkapi oleh Father Pablo kemarin ya, tentang tugas imamat yang torang so tahu, namun kemudian itu dibaharui kembali akan 3 tugas pokok sebagai imam. Bukan hanya imam, tapi juga seluruh umat ya, baik bapak, ibu, orang awam umat kita, tapi biarawan biarawati, tapi juga terutama tersima para imam, agar menyadari kembali ya, ingat orang Manado bilang ingat lagi ya, akan janji imamat. Kita semua mengambil bagian di dalam 3 tugas pokok Yesus, yaitu sebagai nabi mewartakan, sebagai imam yang menguduskan, dan sebagai gembala yang memimpin, yang memelihara domba-domba umat sekalian. Terima kasih untuk inspirasi dan dorongan ini sekali lagi untuk kami ya, semua. Dan ya seperti Pastor John sudah sampaikan, dan itu ada ya dalam realita bagaimana ini gerakan Roh Kudus menggerakkan kami semua untuk datang ke tempat ini. Coba bayangkan saja beberapa pastor nanti pulang lewat darat ke misalnya ya ke Beteleme, ini 1.600 km lewat darat ya, dari sini, atau lebih ya, lebih lagi dihitung dari Manado ke Luwuk 1.700, belum lagi tambah 100 km ke Sulobombong, 100 km ke Toili, masih ada yang menyeberang lagi dari situ, dari Luwuk menyeberang ke pulau-pulau, ada 3-4 paroki. Begitu juga di utara, di Nusa Utara, luar biasa. Ini gerakan yang menggerakkan imam-imam ini untuk datang, untuk tadi dikatakan ya, untuk mencari dan meminta dan mencari dan mengetuk pintu Tuhan sekali lagi untuk tetap memberikan kita ya, untuk cas kembali kan. Ya, Father Pablo sering tunjukkan ini barang canggih.
kita punya ada di Popoji ya, di Saku ya. Tapi barang canggih itu ia mengingatkan kita betapa penting sarana ini, dan sarana ini perlu dicas terus kan, cas terus. Barang saja perlu dicas, apalagi kita semua kan harus dicas terus menerus ya. Nah, inilah yang menjadi berkat bagi kami sekalian lewat suasana di sini yang luar biasa ini, Tampusu ini ya, pertapaan Karmel Tampusu ini, yang ya Father Pablo dengan Sister Bridge bilang, aduh ini rasanya mau kembali lagi di sini dan mau tinggal di tempat ini ya, ya seperti di Gunung Tabor kan ya. Ya, Gunung Tabor sesudah mendapat kemuliaan dan sesudah melihat ini keindahan dari suasana di sini dengan alamnya, ya kita rasanya mau tinggal di tempat ini. Tapi ternyata tugas sudah memanggil kemana? Ke Filipina, ke Taiwan, dan kita semua mau kembali ke tempat kita masing-masing. Ya, ya sesudah mengalami ya dicas kembali dalam keheningan, mari kita membawa suasana ini lewat di mana saja kita berada. Kita tahu Yohanes Pembaptis mencas dirinya di mana? Bukan di gunung, bukan di tempat-tempat seperti ini, tapi di mana Kote? Di padang gurun. Nah, bisa jadi kita juga akan kembali pada realitas kita yang penuh penderitaan, ada kesulitan, masih mengarungi ombak-ombak lagi. Sekarang masih berombak kan Pastor Berce dengan siapa ini? Pastor Paul masih ombak-ombak ya masih ombak-ombak. Ini bagian dari penderitaan kan, ya gelombang-gelombang kan. Tapi hari-hari ini sudah diberitahukan tentang storm itu, badai, ombak ya, lewat refleksi dari Nabi Yunus yang luar biasa. Ternyata kalau kita tetap berada pada Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan beserta kita. Immanuel, amin. Nah ini dampak dari berkat hari-hari ini. Ya. Dan mari kita kembali ke tempat tugas kita masing-masing. Ada time to pray, ada time to be, ada time to share, ada time to feast juga ya. Tadi malam ada feast kan, 2 feast ya. Pertama feast makan bersama di Reftar sana, tapi juga feast di sini kan, feast pembaharuan imamat kita luar biasa ya. Kita diingatkan, mari kita bersuka cita atas pemberian ini, baik makanan-makanan yang berlimpah luar biasa disediakan oleh tim, tapi masih ada lagi oleh panitia, tapi masih ada lagi tambah-tambah datang. Ini suatu kesaksian nyata, ini dukungan dari umat kita yang mencintai imam-imamnya ya. Dan karena itu lewat inspirasi dari Sister Bridge dan Father Pablo, mari kita ya bersyukuri pemberian ini dengan memberikan yang terbaik dan memberikan segala-galanya untuk umat kita. Kita tidak akan kehilangan apa-apa, justru akan mendapat apa-apa, terutama kasih Tuhan yang berlimpah. Terima kasih untuk semuanya, Sister Bridge dan Father Pablo dan timnya ya, semuanya ya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena tadi saya baru ketemu brother siapa yang di Brother Mikael ya. Selama 4 hari ini baru saya lihat dia. Oh ada ya, ternyata ada ya. Karena kesibukan ya, tidak kelihatan, tapi mereka mendukung kita. Dan banyak umat mendukung kita dengan doa-doa seperti yang sudah ditekankan oleh Sister Bridge dan Father Pablo. Mari kita tetap berdoa karena banyak orang juga mendoakan kita. Terima kasih untuk semuanya, berkat Tuhan. I'm sorry to invite Sister Bridge to come in front and Father Pablo, Sister Scholastica,
and Father Handoko come in the front, and Bishop to express our thanks for the team. Ada special picture for you, the team and the bishop. Afterwards, we invite also Monsignor Rios to join, to take picture together. After. Okay. Romo Yohanes, come to join us to take picture. Iya. Oke, thank you very much. Foto yang lain nanti sebentar. Stay for a moment. Another photograph. Oke. Ini khusus ini khusus. Ya. Dia ada. Dia take picture from there. Berkat penutup dulu, Pak. Yes, yeah, and I'd run over to give my hand. Oke, sudah. Sekarang kita akan mengakhiri dengan mohon berkat dan sesudah itu baru kita akan foto di depan chapel. Mari kita mempersiapkan diri untuk memohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Pengasih menyertai kita, membimbing, menjaga, memelihara, dan memberkati kita dengan berkat-Nya yang Maha Kuasa dan Pengasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, khususnya para imam, perayaan Ekaristi sudah selesai. Dan mari kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur nomor 684, Ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila kau tak ada di sampingku. Mari kita berarak keluar dan langsung berhenti di depan kapel. Para Pastor Made untuk para pastor berfoto masih tetap dengan stola, dan sesudah itu stola bisa dibawa pulang sebagai hadiah dari retret ini. Pastor Made, Ketua Komsos, bisa mengatur pengambilan foto terbaik. Pastor Made, silakan atur untuk pengambilan foto yang terbaik. Para pastor boleh membawa pulang stola sebagai hadiah dari retret ini. Cek. Para pastor, sekali lagi untuk stola Anda dapat membawa masing-masing. Untuk stola silahkan dibawa masing-masing. Terima kasih.